Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Sekap, yang saya hormati Ibu Asisten, ya, para staf ahli, staf khusus, para kepala dinas yang sempat hadir, ya, yang saya hormati Ketua Basnas dan seluruh jajarannya, ya, para camat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kembali kita diajak oleh Ketua Basnas untuk mengingatkan kewajiban kita tentang pentingnya mengeluarkan zakat. Ya. Insya Allah kalau zakat fitrah, saya yakin dan percaya bahwa setiap orang yang baru lahir di muka bumi ini, bahkan sampai sebelum dia meninggal, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak mengeluarkan zakat fitrah. Semiskin apapun dia, pasti diminta untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah inilah yang merupakan kewajiban yang akan mengantarkan amal ibadah puasa kita. Ya. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka amal ibadah kita, puasa kita akan tergantung. Maka ini diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Insya Allah untuk zakat fitrah saya yakin dan percaya pasti kita akan semua mengeluarkan. Di Indonesia banyak cara orang mengeluarkan zakat fitrah, ya. Ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah melalui badan amil zakat, ya. Ada Basnas misalnya kita di kabupaten. Ada juga orang yang berdasarkan kebiasaannya di kampung-kampung, misalnya di imam, ya, imam masjid, imam kampung dan lain sebagainya. Tetapi karena badan zakat fitrah kita ini ada, badan zakat amil kita ini ada, Basnas, dan alhamdulillah terima kasih Pak Ketua yang telah menyampaikan laporannya secara terinci, mulai dari pemasukan, pengeluaran, dan kepada siapa penerimanya. Saya lihat cukup lengkap, ya. Alhamdulillah, inilah yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya tentang zakat mal, zakat pembersihan terhadap harta. Apapun harta kita kalau sudah mencapai capaian hitungannya, maka wajiblah kiranya untuk dikeluarkan zakat malnya, ya. Zakat mal itu hitungannya 2,5%, itu angka minimalnya. Dan inilah zakat yang akan membersihkan harta kita. Dan kalau orang-orang tua, guru-guru saya menyampaikan bahwa ada orang yang bisa kaya bertahan sampai sekian tahun, bahkan sampai sekian puluh tahun. Bagaimana caranya supaya orang yang berharta ini bertahan, ya. Tetapi ada juga orang yang tiba-tiba kaya, tiba-tiba langsung kembali jatuh miskin, ya, dengan cepat kayanya, tapi cepat juga miskinnya, ya. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada orang yang sepanjang hidupnya mulai dari lahir dia kaya terus sampai berakhir, tidak ada seperti itu. Tapi ada orang yang kayanya cukup lama, cukup bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, atau mungkin sampai dia mati dia masih merasakan kekayaan. Bagaimana cara mempertahankan kekayaan itu? Maka peliharalah harta itu. Bagaimana cara kita memelihara harta? Caranya dibersihkan harta yang kita miliki itu dengan mengeluarkan yang namanya zakat mal. Zakat mal memang, ya, mudah-mudah gampang, mudah-mudah susah. Kalau kita masih punya uang 1 juta atau 10 juta, 1 juta belum wajib barangkali, ya. 10 juta masih, 100 juta masih gampang karena masih 2,5 juta. 1 miliar juga mungkin masih gampang karena masih 25 juta. Tapi kalau dia sudah 10 miliar sudah harus 250 juta. Nah itu yang kadang-kadang orang sudah mulai berpikir untuk mengeluarkan zakat harta itu.
Tetapi banyak contoh, banyak riwayat, banyak cerita ya untuk umat Islam bagaimana ketika sahabat, seorang sahabat Rasulullah yang paling miskin, kalau setelah dia pulang sholat dia harus buru-buru pulang. Biasa orang masih bersikir berdoa assalamualaikum, langsung tiba-tiba dia lari pulang ke rumahnya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa salam? Coba tanya salam, kenapa sih dia pulang baru salam dia pulang? Ditanya, saya harus pulang karena saya harus berganti pakaian saya dengan istri saya. Begitu miskinnya salam. Satu saat dia meminta doa kepada Rasulullah untuk didoakan supaya saya menjadi kaya. Kalau ceritanya didoakan, akhirnya dia menjadi kaya raya. Begitu ternaknya banyak, kambingnya begitu banyak. Saking banyaknya kambingnya, ibadah pun dia sudah tidak bisa lakukan karena sibuk untuk memelihara kambing. Ketika dimintakan zakat malnya, itu pun dia tidak kasih karena dia pikir ini adalah zakat harta yang saya cari sendiri, saya pelihara sendiri. Maka datanglah azab seketika, miskinlah dia. Baru mau menyesal. Kadang-kadang kalau kita sudah miskin baru kita berpikir, kenapa dulu saya tidak mengeluarkan zakat mal. Sudah miskin baru bilang begitu. Tapi ketika kaya dia tidak lupa. Nah, itu. Hati-hati bahwa itu semua umat Islam. Saya ingatkan bahwa cara memelihara harta kita adalah banyak-banyaklah kita berzakat, berinfak dan bersedekah. Bahkan di riwayat lain, apa ini agak panjang sedikit. Di riwayat lain ada malaikat maut yang berubah menjadi manusia. Dia datang kepada seorang sahabat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk. Ditanya siapa Anda? Dia bilang, saya sering datang berbicara keluar, saya tidak mengenal Anda. Dia bilang, saya adalah malaikat maut. Wow, ketika itu merinding sahabat ini. Apakah engkau datang ingin mencabut nyawaku? Dia bilang tidak. Saya hanya ingin bersilaturahmi dengan kamu. Karena kamu ini orang kaya, orang baik, maka saya ingin bersilaturahmi dengan kamu. Mau melihat secara langsung. Oke. Sudah konon dia bercerita sekitar 1 jam itu, maka malaikat maut ini pamit untuk pulang. Ketika dia pamit pulang, sahabat ini bilang, apakah bisa dibilang saya minta kepadamu? Malaikat mohon, oh iya, saya akan sampaikan apa yang kau minta. Saya mohon kepadamu, kalau engkau akan mencabut nyawaku, tolonglah sampaikan kepada saya. Apakah itu seminggu, apa 1 hari? Maka malaikat mohon berjanji, nanti 1 minggu sebelum saya cabut nyawamu, maka akan saya sampaikan kepadamu. 20 tahun kemudian datang lagi malaikat maut. Dia sampaikan bahwa 1 minggu saya akan mencabut nyawa. Saya akan menjemput nyawa. Maka dalam waktu 1 minggu orang yang kaya raya ini sibuk. Ya, panggil saudaranya, istrinya, anaknya sibuk untuk membagikan semua harta. Dibagikan sampai habis hartanya. Tidak ada tinggal baju di badan. Tunggu 1 minggu malaikat maut nggak datang. Nggak ada tentang malaikat maut. Saya sudah tidak punya harta, sudah habis, tinggal baju di badan, tidak ada malaikat maut. Akhirnya kembali sahabat ini untuk berusaha. Ternyata hartanya yang dia keluarkan itu kemarin bukan sedikit, tambah banyak, sekian puluh kali lipat. Gitu. 20 tahun kemudian datang lagi malaikat maut. Dia bilang 1 minggu saya akan datang mencabut nyawa. Dia bilang tidak, kamu bohong. 20 tahun yang lalu kamu menyatakan seperti itu, tapi kamu gak akan datang sampai hartaku habis. Dia bilang itulah cara kita panjangkan umurnya, Allah menyangka umurnya karena begitu besar sedekah. Oleh sebab itu salah satu manfaatkan sedekah adalah umur kita akan dipanjangkan oleh Allah SWT. Dipanjangkan umurnya dan akan dilipat gandakan manfaat. Oleh sebab itu saya ingin berpesan kepada seluruh pengurus Basnas. Tadi sudah disampaikan bahwa targetnya makin tinggi 1,3 miliar. Pesan saya jangan pernah bosan ya untuk melakukan sosialisasi kepada semua, karena hidayah tidak datang seketika.
dan tidak datang kepada semua orang, tapi sedikit-sedikit hidayah. Kalau orang yang masih jauh hidayahnya, apapun yang kita teriakkan di situ tidak akan bergetar hati. Jangan pernah bosan berulang-ulang datang sampaikan bahwa fungsi zakat fitrah, fungsi zakat mal, fungsi sedekah, infak itu akan kembali kepada kita, diri kita masing-masing. Karena coba kita lihat, tidak ada satu investasi di muka dunia ini yang bisa dijaga. Ada orang mengatakan, oh saya kalau pasang deposito bunganya 6% maka akan menguntungkan. Tidak ada yang bisa jaga. Cari mana yang bisa jaga. Ketika nanti anjlok, habis. Tidak ada. Ada orang bilang, oh saya kalau beli tanah nanti tanah saya suatu saat akan mahal. Tidak ada bisa dijaga. Ya, secara keagamaan tidak. Tetapi yang bisa dijamin oleh Allah itu adalah sedekah infak. Dijamin barang siapa yang mengeluarkan sedekah ikhlas karena Allah, maka akan dilipat gandakan. Mulai dari 7 kali, 70 kali, 700 kali, berlipat-lipat. Hanya sedekah. Yakin dan percaya. Yang dibutuhkan adalah suatu keikhlasan. Saya, ini kejadian ini saya bukan mau ini, saya bercerita. Tadi malam saya bercerita dengan ajudan dan sopir saya. Saya coba kau lihat ya. Kemarin saya keluar dari kantor itu, mana? Ada orang umum nggak di sini? Di ruangan yang dari ruangan saya ada. Saya keluar dari ruangan itu, saya bawa uang 1 kantong itu. Di jalan saya menuju sholat asar, kalau asar. Uang itu yang baru dapat itu dari honor-honor itu habis uang itu. Ada yang antarkan infak, ada bawa punya uang keluar itu habis, honor itu habis. Pokoknya habis. Yang banyak di kantong bagi-bagi. Ketemu dengan anak-anak yang apa namanya itu BL apa BL habis bagi. Tapi seketika ini kisahnya ke saya. Tapi ini sering terjadi. Seketika saja tiba-tiba ada aja gitu antar uang, oh jauh lebih banyak lagi. Coba saya lihat, lihat ini ya, kita bagi uang ini, tapi seketika juga itu langsung ada pengganti. Artinya uang yang kita tidak duga, uang yang kita tidak sangka. Tapi semua itu dibutuhkan dengan keikhlasan. Jangan lagi kita baru kasih PAL 100 ribu, kalau bukan saya, seketika itu tidak ada gantinya, maka hilang lagi yang lain. Bukan gantinya yang datang bapak yang simpan-simpan di rumah hilang. Ya. Dan cara Allah menghilangkan, ini saya, cara Allah menghilangkan harta kita bukan dicuri. Hilang itu bukan karena ada orang yang mencuri, ada orang itu macam-macam cara kalau Allah akan mengambil harta kita. Ya. Kalau tidak bisa dicuri sama orang, dia tipu. Kalau nggak bisa ditipu, dia kasih sakit kita. Pokoknya Allah bilang, yang sering dia biayai ini mamanya yang sakit, keluar uang kita. Yang dia sayang istrinya dia kasih sakit. Yang dia sayang ini dirinya sendiri, dirinya dia kasih sakit, keluar uang. Begitulah cara Allah kalau mau mengambil harta kita, macam-macam cara yang di luar dugaan dan luar. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya, berterima kasih kita ke Basnas, ya, para penerima ini yang minta ini, kita berterima kasih. Kalau mereka tidak bikin acara seperti ini, tidak keluar harta kita, terkumpul aja tersimpan. Tapi kalau orang-orang yang rajin bersedekah, insya Allah, ya, nanti rasa-rasa sendiri yang dibutuhkan dengan keikhlasan, ya, mau untuk masjid, mau untuk apa yang penting ikhlas. Untuk orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya, ini adalah kesempatan yang berbahagia karena diceritakan dalam satu riwayat ketika orang mati, ya, orang yang sudah mati, kemudian dia minta dihidupkan kembali. Dia bilang, ya Allah, hidupkan saya kembali walaupun cuma 1 menit. Bukan dia bilang dia mau datang sholat sembahyang apa, tetapi saya akan berinfak dan bersedekah. Orang mati doanya kalau dihidupkan, dia akan berinfak dan bersedekah.
Kenapa seperti itu? Karena hanya inilah amalan yang ketika kita mati pahalanya masih mengalir. Coba bayangkan tadi itu dikasih itu, kita kasih ke Basnas gunakan dia bantu orang miskin, bantu orang sakit, bantu madrasah, bantu sekolah, bantu perbaikan rumah, macam-macam, bantu sunatan. Maka ketika harta itu dimanfaatkan oleh teman-teman Basnas, maka sedekah itu mengalir terus. Ya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada seluruh penerima Basnas, ketika Anda mencatat menerima harta orang yang diserahkan, cukuplah diri Anda dengan yang memberi disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jangan diceritakan kepada orang-orang lain. Saya punya pengalaman, saya sampaikan kepada Pak Ketua, saya bilang tolong disampaikan kepada anak-anak penerima, janganlah teman-teman cerita lagi ke orang lain. Oh, tadi Pak Bupati mengeluarkan zakat ini. Nggak boleh begitu, ya. Karena mungkin Anda tidak sadar bahwa itu akan berdampak, tapi bagi kami itu berdampak. Ya, jadi tolong jangan diceritakan. Cukup Anda tulis, sudah terima saja. Tidak usah pulang, Anda pergi cerita sama orang lain. Pak Bupati mengeluarkan zakat ini. Nah, itu nggak baik, ya. Karena itu adalah antara kita dan pencatat dan disaksikan oleh Allah. Yang kedua, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan hari ini yang merasa mau mengeluarkan, apakah itu dalam bentuk zakat fitrah, apakah itu dalam bentuk zakat mal, apakah itu sedekah infak, di situ sudah ada meja pencatatan. Dan insya Allah saya masih seperti tahun lalu. Tahun lalu berapa saya Pak? 100 juta. Tahun ini masih sama 100 juta. Ya, zakat mal, bukan zakat fitrah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan hati kita tersentuh untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.